playable banget. Walaupun kalau misalkan kita lihat nerf dari Suyo itu hanya di magical defense-nya aja kan. Iya. Ketika dia di devil mode-nya. Cuman kalau misalkan opsinya ada di assassin, Hayabusa lumayan oke sih dari mobilitas. Ya, mortal immortal ya, jangan lupa ya. Kalau Nah, kalau misalkan kita ngomongin Sasuke-nya mode Susanoo, Iya, nih asik. Oh, atau mode Lukas. Sasuke Sasuke. keluar nih, ayo dong. Lukas dipakai dong. Lukas dong. Lukas juga boleh. Dipakai dong skinnya dong. Tadi Iya tadi juga saya ya. lihat kayaknya belum, Pak. Tadi Lukasnya di band, Lukasnya di band. Ah, oke. Bentar, ini mungkin yang sempat kita berbincangkan juga nih, Pak Pulung dan juga Lim. Perbedaan drafting phase MPL ID dan juga MPL Philippine. MPL Philippine, Lukas itu pasti masuk banning phase. Dan pasti dipiknya barengan sama Valentina. Biar Benar. gak kejawab soalnya. Karena kalau kita lihat based on turnamen terakhir aja internasional yang ada PH dan juga Iya. Indonesia, Lukas itu target. Target band udah pasti, Pak. Target. Jadi kayak tugas gitu loh untuk first ataupun second di first phase-nya. Karena sebelumnya emang iya Lukas XP laner. Tapi semenjak patch terakhir di mana Lukas biju damanya itu ledakannya damage-nya luar biasa, Pak. Ya. Itu udah pasti jungler dan damage-nya pun meningkat semuanya. Dan kalau misalkan ya KB atau Pak Pulung nih ingat-ingat lagi di scene terakhir internasional, Lukas persentase menang atas match up Suyo itu lebih tinggi Itu Lukas. lebih tinggi, bisa kayak 60-80%. Benar. Karena Pak Pulung juga tahu pasti Naruto menang sama Sasuke kan, Pak? Iya, Pak, menang, Pak. Ya walaupun terakhirnya kerjasama ya. Iya. Saya suka tuh di saat mereka yang bertarung di air terjun, Pak. Wih, Beh, pertarungan berakhir. Itu bagus Waduh. banget. ya itu pas. Pas. Naruto, Lukas emang menang juga sama Suyo. Itu dia. Persentasenya. Walaupun kalau misalkan dari lore MLBB-nya agak beda nih ya wilayahnya ya. Yang satu Kadia Riverland, yang satu di Monian tinggalnya, Pak. Bisa nyebrang, Pak. Bisa nyebrang tetap aja. Kita lewat Kita Naruto, lewatkan kita ya. seberangkan, Pak. Oke, Badang Gatot sudah ditutup. Kita ngomongin Badang emang untuk chain sisinya nyebelin sih. Apalagi dengan adanya Chow dan juga Hilda itu bakal keganggu banget. Hero jalan kaki, Pak, soalnya. Oh, Kimi Wah, masih keluar lagi, coy. Kimi lagi. di mid lane. 3 magical. Berarti fisikalnya hanya berdasarkan dari Suyo ya. Oh, Lunox Yesansin itu dia. Ah. Debut lagi berarti. Yesansin setelah ada yang di-adjust juga. Seperti kita tahu ya, biasanya Yishenshin kalau misalkan tumbang, turtle ship-nya muncul. Tapi sekarang turtle ship-nya akan muncul ketika Yishenshin menggunakan ultimate. Ya, di summon ya. Di-summon. Tapi tetap ngebuka vision kawan-kawan. Ngebuka vision. Bedanya nggak ada damage global aja. Dan jangan lupa mini stun dari tabrakan turtle ship-nya. Ini akan mengganggu. Jadi kayak dipaksa nih untuk Harit atau Kiminya akankah bawa Purify di sana? Menarik sekali. Dan jauh head tetap Ya. diamankan ya. Dan gak di-ban loh, Lim. Ingat, Jauhead Suyo itu punya win rate yang cenderung tinggi. Dan apakah dengan adanya Mountain Shocker, ini akan ngejawab Jauhead yang biasanya bersembunyi di rumput. Ngumpet ya. Ngumpet, hide and seek. Oke. Kalau masalah soal jauh head belum. Gua bukan masalah dari ngumpet-ngumpetnya. Sekarang siapa yang mau lawan hero di under menit 1, mungkin maksnya di menit 1, Oke. udah punya 3 skill dan bisa masuk ke jungle lawan kalian. Aha. Dan jangan lupa, damage reduction yang udah diganti cuma jadi physical damage reduction. Itu Itu dia. akan tentunya menjawab sekali bagi Chow, Hilda, dan juga Yishenshin. Makanya di sini nggak kaget kalau misalkan Navi ternyata menjawab Gold lane dengan ya? adanya Lunox Gold Lane. Karena kita udah sering lihat juga, Lim, Lunox di Gold Lane itu terkadang beberapa kali juga bakal ngejawab untuk keadaan dari Harit. Iya. Oke, akhirnya kita akan melihat lagi match up ya antara Lunox dan juga Harit. Itu dia. Setelah sekian lama mulai menghilang tapi sekarang muncul kembali. Semakin panas anak dewa, semakin panas juga Navi Nation di belakang kita. Jadi langsung saja ini dia. Game yang kedua akan segera kita berangkatkan dan Piala Arena kembali. Mana suaranya? Let's go to Land of Down. Akankah ada skenario 2-0? Akankah ada drama 1 sama? Semua akan dibuktikan oleh mereka berdua yang bertanding. Kalau boleh jujur, Lim, kalau game ini bakal menjadi 2-0, aku nggak tahu apa yang nanti akan terjadi di Navi ya terutama. Tapi Okta, Waduh, oke, Okta tekan banget nih. Tekan River itu yang tadi gue bilang 2 menit bahkan sampai 4 menit. Kalau River gak dipegang. Itu dia. Panah. Sudah ada skin Sasuke-nya. Bagus banget. Oh, itu panahnya sampai tembus ke MPL Arena katanya. Buset deh. Sasuke. Bagus banget. Aduh. Pak, boleh saya yang main gak, Pak? Gak boleh ya? Nyobain, Pak. 2 menit gak boleh ya? Bagus banget, bagus banget. 2 menit awal, Pak. Dia 2 menit awal turtle, Pak. Jangan. Oh iya. Anda retribution-nya tidak seperti Ray. Oke, dan Ray dilempar. Oke, dan itu dia. Satu terakhir bisa akan bertahan, tapi ternyata Ray yang menjadi korban. Oke. Keputusan yang tepat kah untuk melempar Ray? Menurutku mungkin tidak ada pilihan lain.
biar nanti tetap dapat seenggaknya. Dan pertukarannya adalah Shive dengan Flicker, jangan lupa. Bahwa di sini setidaknya untuk 2 menit ke depan Shive bisa ditarget karena dia tidak membawakan Purify. Tapi pressure-nya jadi putus Be dengan Ray yang tumbang. Tapi seenggaknya Suyo nggak terlalu butuh nih untuk purple buff. Ya setidaknya dia level 4. Ya, agar berada retribution-nya jadi lebih mudah. Ya. Sementara turtle pertama. Kalau ngelihat dari potensial Dewa memang lumayan tinggi untuk secure turtle pertama. Tapi jangan salah, 3 hero nih, Hilda, ada Chow dan juga Suyo dan Chusin itu kuat banget. Ya. Namun coba lihat pergerakan dari Weza mencoba untuk bisa mengganggu beberapa player, tapi apalah daya, Flicker harus segera dikeluarkan. Oke, double pasif kan. Di Sansin yang bisa banget sebenarnya itu cepet banget untuk objektif. Oke, itu dia Aether sudah mendapatkan ruang. Rekan-rekannya sudah mulai maju tapi melemparkan dari karena satu player dan menjadi korban sekarang. Becky Shy sudah letak menghilang. Becky Shy yang harus menjadi korban di saat mereka ingin mendapatkan turtle. Overextend kayaknya atau overzone kayaknya kalau boleh aku bilang, Lim. Karena kalau misalkan kita lihat ya tadi posisi Navi sebenarnya bisa dapetin turtle gratis tanpa adanya gangguan dan pertukaran loh. Oke, tapi ya sebenarnya ya gue ngomongin soal di Sansin dapat turtle pertama tuh itu kejadian langka loh. Langka banget. Tapi ya balik lagi, karena 3 hero ini sih, Chusin, Chow, dan juga adanya Hilda. Menurutku emang wajar banget untuk strong banget dari mid lane-nya Navi. Makanya ini boleh dibilang kemenangan yang cukup manis ya, tapi ya maybe. Mencuri satu buah scavenger crab di area bottom lane. Sehingga lagi-lagi walaupun trio mid-nya menang, tapi Dewa masih pegang kendali gold lane. Ada satu pergerakan tapi ternyata curse. What? Satu bonus play lagi terjadi. Flicker. Iya, shots yang lumayan mahal dan ini informasi yang bagus banget untuk ngebalikin penguasaan River. Wah, sebuah jawaban mungkin ya. Dari yang Dewa belum tahu nih gimana jawabnya. Apalagi Chow Chusin. Lalu juga ada Hilda. Tapi semenjak Chow-nya membuang Flicker, apakah ini akan menjadi sebuah jawaban? Mereka bisa langsung targeting Chow-nya Cars. Ya. Tapi temponya turun ya. Beda banget dengan game pertama yang mereka tuh team fight terus. Tarik ulur, jual beli. Dan sekarang malah hero yang harusnya team fight nih dari Dewa United. Gak sekasar di game pertama. Kayaknya mungkin jawabannya karena hero-nya sih. Jauhead Kimi. Ini bukan koneksi yang bagus banget, Lim. Kalau kita ngomongin soal diadu ya sama Chow dan Chusin. Let's say diadu ya mungkin butuh sekitar 10 menit, 2 item, 3 item dulu. Baru mungkin Kiminya pede dari Okta. Agar bisa menjawab bagaimana kekejaman Lantern Flare yang dibawakan dari X-Magic. Tapi seenggaknya Suyo Jauhead kan masih masuk. Oke, berhasil menendang tadi dan ini dia Jauhead. Bisakah bertahan? Tidak bisa dan maybe sendirian terjebak. Zaman Force dikeluarkan, dikepung oleh 4 player sekaligus tapi ternyata maybe masih selamat. Flicker defensif ya, pilihannya cukup baik tapi dikembaliin. X-Magic ketinggalan kayak begitu tuh. Oke. Namun itu pada berbeda, coba lihat ada sebuah serangan lagi yang dilakukan dan sedikit lagi yang tersisa. Resnya masih berbadan dan ternyata kembali menjadi korban, kembali kejadian. Di mana ada objektif Aether lah yang menghilang. Tapi turtle. Dan turtle-nya apa yang terjadi? Dan ini dia turtle kembali menjadi milik dari Ray. Dan Ray ingin lebih, Ray maju kembali banget. Coba lihat dan Mueza gagal tadi ejectornya. Wah, ini banyak sekali flicker yang terjadi, tapi hasil yang cukup minim. Tapi ya garis besarnya masih dipegang oleh Dewa. Turtle yang mereka amankan harusnya sebenarnya dari turtle pertamanya. Ya retake yang bagus ya sebenarnya dari Dewa ya. Karena targeting restnya emang bener-bener langsung menuju ke Aether. Dan Aethernya tadi udah traction duluan loh. Jadi jangan lupa ya, dia udah efek imun apa-apa lagi. Ini benar-benar sendirian loh. Oke, Shive bisakah dia kabur? Tapi untuknya masih bisa, namun di tempatnya berbeda. Karsia mencoba untuk bisa menyelamatkan diri karena sebelumnya ada maybe yang menjadi korban dari Dewa. Dan mereka sekarang mulai berkumpul lagi di bagian bawah dan mereka melakukan sebuah pertempuran kembali. Lagi dan lagi mereka bertarung loh. Yap. Ada penyelamatan yang cukup baik tadi dari ejector dan gue ngelihat ya Sansin sedikit berbeda ini, Be. Iya, biasanya Shin bakal lebih memilih farming ya. Farming Tapi dan sekarang farming. dia join team fight, dia ganking terlebih dahulu. Yang padahal di posisi di bagian top lane tadi bener-bener open banget buat Ray. Dia mendapatkan satu outer turret. Dan ini menjadi objektif yang akan menambah daya dobrak lagi bagi Dewa. Karena mereka bisa melakukan screening lebih dalam ke area jungle dari top lane. Dan turtle-nya pun pas banget di top lane. Oke. Untuk jawaban dari Harit Goldlane adalah Lunox Goldlane lumayan oke sih gue lihat untuk laning phase. Dia lumayan enak dan waktunya cukup cepat. X-Magic frames back kan. Ya, daripada terkena Attraction Pulse ya. Ketarik dengan efek vacuum. Ya ada Dark Wave juga tadi ya yang cukup mengerikan. Tapi vision yang kebuka, Vicky seperti biasa screening dilakukan. Waduh, resnya tampol langsung kayak begitu. Banget sih sebenarnya. Dari level masih sama ya. 10 berbanding 10 untuk the jungle. Ya, masih kejar-kejaran lah untuk sekarang.
Tapi yang paling penting di turtle 3-nya, apa yang bakal di setup nih sama Navi. Karena kalau boleh jujur, dengan adanya Retribution tadi yang digunakan oleh Ray, ini bakal jadi open untuk Navi. Apakah bakal dikontes oleh Dewa? Harusnya dikontes karena mereka akan coba buka sekarang. Nah, coba lihat tuh. Oke, dari race-nya udah menjadi orang terdepan, bahkan sekarang dia akan langsung mengganggu, tapi ternyata Turtle masih berhasil diamankan pula. Ethernya akankah bisa menyelamatkan diri? Sedikit lebih tersisa, Becky Shay malah menjadi korban dan race masing-masing SP lain udah langsung menghilang dan konsil guna untuk bisa menyelamatkan tim. Oke. Turtle diamankan oleh Navi. Dua turtle yang udah di-secure ini sebenarnya menjadi hal positif untuk Navi ya. Per orang ya, jangan lupa ya. Dan di sini poin pentingnya dari Navi adalah balik lagi Aether masih farming. Cuma kalau boleh jujur masih jauh dari level 15. Jadi dia harus mengejar ketertinggalan biar nanti nggak terlalu sama levelnya, karena ketika levelnya sama di Lord tentu akan sangat diuntungkan bagi Suyo. Apalagi dengan adanya War Axe, dia bakal membalikan semua HP yang hilang dari segi Stalfam-nya juga. Apalagi untuk sekarang kita tahu sendiri Becky Shay udah punya job desk yang begitu luar biasa. Dia screen out terus Ray-nya agar nanti Ray tidak mendapatkan ruang farming. Dan dia siap loh, sampai tumbang pun siap dia. Sampai, ya udah pasti, sampai tumbang pun bakal siap banget. Dan first item lagi Glowing One langsung menuju ke arah dari Skypierce. Cuma bedanya sekarang, Skypierce-nya kayaknya nggak bakal online, beda sama game yang pertama. Jadi mungkin ada sedikit pembeda ya. Seperti yang tadi kita mention, kalau misalkan menang dengan game pertama, pakai hero apa di MPL, game kedua belum tentu mulus soalnya. Tentu kasusnya sama. Tapi ya, ngelihat dari CV ternyata ke arah Holy Crystal ya untuk item kedua. Glowing plus Holy Crystal ya bisa jadi jawaban juga. Atau opsi lainnya sebenarnya Divine Glaive juga oke. Tapi karena gold lane, dia harus target langsung ke item-item yang mahal. Ya. Jadi kayak mau nggak mau dia sumber damage utamanya, dia harus all out pada sumber magic terlebih dahulu. Dan sekarang sudah ada Mountain Shocker terekspos semuanya. Dan Kars, ada satu konsil tadi udah langsung dilakukan, ada wave drag langsung dikeluarkan dan Rest menjadi korban untuk kali ini. Di bagian belakang Oktanya memberikan support damage pula, tapi ternyata untuk kali ini Weza pun udah langsung menghilang. Tapi mendadak ada Zaman Force juga udah langsung dikeluarkan, tapi setidaknya Navi mendapatkan 2 play, tapi satu yang terakhir membuat X Magic menghilang juga. Ya, ada sedikit miss tadi dari Maybe dengan Zaman Force yang udah dibuka. Tapi dia lumayan nyangkut tadi dekat tembok. Masalahnya untuk sekarang ya, nggak ada mid laner, tapi kayaknya nggak ada masalah. Masih menang jumlah dari Navi. Mungkin mereka mau langsung engage lagi karena Lord pun muncul, tapi karena Shiva setengah darah kayaknya nggak bakal mau untuk maju ke depan. Menunggu Aether dan X Magic kembali, mungkin akan ada kontes Lord. Nah, masalahnya kayak gini nih, selalu di objektif ya, akankah Navi-nya bisa bertahan untuk bisa mendapatkan lagi cara dari Lord tersebut. Kenapa? Karena sekarang Zaman Force sudah langsung dikeluarkan. Tapi mendadak pergerakan dari Kasper berhasil diusir dari Becky Shay. Sudah menghilang, Karsia menjam. Mereka memaksakan baju karet terdepan dan Rest menjadi korban double glider. Membuat sebuah perbedaan dan triple kill. Ya, Lord yang diamankan oleh Dewa dibayar dengan poin kill yang begitu nyata. CV, satu nama yang membalikan dengan sumber damage terbesar tadi, Darkening. First Order, Brilliance. Langsung setengah semua. Nah, Shiva Didi ya. Kita tahu juga bagaimana power dari Lunox yang masih bisa dimainkan dengan flick in ke depan. Dan ternyata ini membuka ruang bagi Navi untuk membalikan keadaan triple dari Aether. Tentu ini menjadi penutup yang manis karena balik lagi Yishunshin butuh item. Dan late game dari Yishunshin ini akan merepotkan hero-hero seperti Jauhead Suyo dan juga Povius. Sangat wajar kalau mereka akan terganggu nantinya. 1.500 sampai lebih per hitnya. Per hitnya. Itu, wah damage yang gila banget. Eksplosif banget tentunya. Tapi bisa one shot loh untuk Kimia Okta. Nanti, dapat. Wah, terjadi lagi nih. Terpisah nih, ada 2 player diusir. Tapi mendadak Resya, walaupun berusaha dari rekan-rekannya, tapi terlalu kuat dan Kars hilang sendirian. Plus mid yang terbongkar kali ini. Vision diunggul oleh Dewa United. Purple-nya di-invade juga. Banyak banget ya keuntungan yang didapatkan oleh Dewa. Kayak mungkin Navi-nya juga kebagi dua ya fokusnya ya. Ada yang pengen nge-clear bottom lane karena ada Lord barusan. Ada juga yang mau nge-clear di bagian mid lane-nya karena ya balik lagi mid lane ini penting banget. Krusial banget juga. Dan mereka nggak mau merelakan secara sia-sia. Tapi sayangnya Navi terpisah tim fight-nya. Ini ntar bahkan didapatkan lumayan free. Bisa dibilang Lord ya yang tadi gue pikir jadi nggak terlalu berdampak. Sekarang jadi berdampak loh. Dan seperti yang kita mention tadi ya, bahwa item Kimi ini bisa banyak banget. Ada Genius One dan ini dia Sasuke. Kayak enteng gitu ya, enteng. Kayak enteng ya.
Langsung lu, gak pakai lama lu. Iya. Nah ini Evil Quellernya berarti ya, panahnya. Ntar ya, pas pulang ya. Tuh kayak sakit gitu ya. Aduh, Ntar pas pulang nih gue gacor sih, gue liatin kalau aja Lim ya. Dikirim dong. ngeliatin doang dong. Tapi kalian yang mau bisa bareng kayak Ray, sama kayak Ray kapan Sama, lagi. tenang aja teman-teman. Keren banget dan oke, tempo yang kembali turun dari Dewa ataupun dari Navi. Keduanya sama-sama ngejaga posisi aja nih. Dari poin kill, Navi lebih unggul, tapi konsil. Tapi setupnya malah dipegang sama Navi anyway. Mereka pegang bush yang penting banget. Weh, dapat tuh. Masih dapat. Dengar retri juga tadi. Yep. Oke, untuk Farlan yang kayaknya keduanya nggak akan ada yang ngurus, lebih ke defensif aja. Karena by the way nggak ada hero. Wares bener-bener orang terdepan nih udah jadi kayak anak kos sendirian loh dia itu menantang dunia masuk rumput. Poin plusnya dia udah punya immortality ya. Dan Iya. juga Athena Shield. Jadi dia bakal nahan lumayan lama di depan sana. Pede banget udah. Apalagi dengan boost dari magic powernya. Tapi mungkin Res harus hati-hati. Jangan sampai dia malah tertangkap sama Kars. Karena tadi kasusnya udah terlihat ya. Burst down damage-nya. Lunox dan juga Chushin. Ini mampu loh dan cukup untuk menghilangkan bagaimana Puvius di lini depan. Oke, Lord mulai di setup, Lord mulai ditarik dan Wah cepat kontes. banget loh, oke. Tapi terjebak, kali ini Ray-nya tidak bisa masuk area dalam. Tapi lihat, Ray. seperti apa tapi Ray menjadi korban bahkan Chandra pun tercipta. Restnya sendirian, diajar oleh dua player sekaligus. Oh. Immortalnya mulai hilang. Namun sekarang bisakah dia menyelamatkan diri karena sedikit lebih tersisa masih berusaha. Tidak akan kuat Lordnya. Bukan menjadi milik mereka, Dewa harus pulang. Lord untuk Navi dan momentum yang ada di Navi sekarang. Terlihat juga dengan Becky yang sangat-sangat mengganggu posisi belakang. Gak ada yang bisa ngehit secara bebas. Gak ada. Ini benar-benar kayak free banget untuk Becky juga. Zoning outnya dan mungkin tadi cukup terkejut ya aku ya melihat ternyata Ray lepas loh dia dari mode Susanoo-nya. Padahal physical defense-nya ada di sana. Mungkin Untuk mau ngandelin pengurangan lari. damage-nya. Ya mungkin mau mengandalkan lari tapi sangat disayangkan dia malah menerima damage yang lebih besar dari Aether ternyata. Panahnya. Dan juga pedangnya sangat menyakitkan. Oke, dan game fake by GoPay ini menjadi debut Yisan Sin di MPL ID season 15 setelah terakhir kali digunakan di season 10 oleh Fearless saat RBL menang. Web, oke. Ada pertempuran di mana sekarang Muay saja perlu coba hilang. Ada keuntungan sekarang yang udah dipegang oleh Navi namun Lordnya menghilang dengan sangat cepat. Jadi defense-nya masih cukup aman juga. Kimi, terhitung high ground lah ya. Nah masih lah. Karena balik lagi dia juga bakal punya power ketika siapapun yang masuk ke dalam area high ground akan terkena efek immobilize. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi setup yang dilakukan oleh pemain dari Navi. Kenapa? Karena untuk sekarang zaman Force langsung dikeluarkan dan maybe-nya menjadi salah satu damage dealer begitu besar. Tapi ditarik tadi dan sedikit lagi. Iya. Ether tertangkap. Wow, ini tangkapan yang begitu mahal. Bahkan bukan sekedar satu ditumbangkan, ini visionnya akan langsung beda. Iya, 30 Zona detik yang ya. dikuasain tadi jadi hilang. 30 detik tanpa ada Mountain Shocker. Ditambah lagi penguasaan area jungle tentu akan langsung dihapuskan untuk Navi. Traction Pulse plus Sterlium Beam yang tadi benar-benar langsung menangkap ke arah dari Aether dan jangan lupa efek Sky Pierce-nya. Itu instant kill. Dia Gak gerak. ngandelin orang-orang yang belum terbiasa dengan damage-nya ya. Iya, terkena Vacuum, terkena Immobilize, Yishin diam aja. Pasrah. Pasrah. Dan lihat ini, River yang langsung dipegang. Mau nggak mau, Navi akan mode defensif dulu untuk beberapa saat. Wah, tapi masalahnya semakin lama game berjalan, maybe semakin sulit untuk ditangkap loh. Ya. Walaupun dia dengan menggunakan flicker ya, jujur di posisi ini aku nggak tahu kenapa lebih merasa Purify emang lebih menguntungkan untuk Harit. Ada The Way of Dragon, ada Lantern Flare juga tentunya dari X Magic. Tapi balik lagi, setidaknya maybe harus menunggu terlebih dahulu, jangan sampai yang tadi Lim bilang, miss mekanik. Iya, Ternyata iya. majunya terburu-buru. Sama gue khawatir dengan ini Darkening plus order brilliantnya CV. Tipe-tipe kayak Kimi, kayak lu, kayak Harit atau kayak mungkin Bisa langsung ke burst. Ray gitu kan, Suyo. Bisa langsung, bahkan bisa hilang loh. Apalagi kalau berdempetan, jangan lupa item dari CV itu ada Lightning Truncheon. Dan sekarang Lightning Truncheon itu infinity loh untuk target dia di sekitar dari target utamanya Lunox. Jadi otomatis perlu berhati-hati. Web, ejectornya berhasil, zaman Force dikeluarkan, terpisah sudah pertempurannya, coba lihat Resha sendirian mencoba untuk bisa mengusir tapi Karca malah langsung menghilang. Dan mereka sekarang mendapatkan keuntungan lagi daripada Becky saya. Dan Nether, triple kill by Okta. Mereka mencoba untuk bisa mengejar ke arah X Magic, tapi di bagian belakang, Sasuke kali ini berhasil. Kehabisan mana tapi CV. Oke. Si Beja. Si Be mencoba menyelamatkan tapi gagal dan tershutdown.
down. Oh my god, CV tadi hampir saja bisa menyelamatkan dengan burst damage yang begitu ekstrim. Tapi apakah sempat kali ini Navi untuk defense? Oke, hanya menggunakan satu katapult saja mereka memaksakan. Kars. Ada Kars, loh berhenti sesaat. Apa yang terjadi? Sedikit Dominion. lagi, tapi Dominion. coba lihat Dominion dan masih belum berhasil. Satu Dominion lagi kembali hadir. Tapi sekarang Maybe-nya udah berhasil menghilangkan karena immortal dimiliki oleh Kars. Maybe-nya masih berjuang. Dihajar habis-habisan Immortal. dan gagal. Immortalnya lenyap kali ini. Team fight yang ternyata merugikan bagi Dewa. Mereka kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan base. Dan sekarang Lord terbuka untuk Navi. Terburu-buru. Satu hal yang terjadi. Dewa United sekarang mereka yang akan di posisi defensif. Mereka yang harus bertahan karena kebetulan Bestara di bagian top lane juga hilang tadi. Navi masih memanfaatkan momentum terlalu terburu-buru dari Dewa United Esports. Hanya ada satu minion dan itu tidak cukup untuk bisa melakukan endgame ketika ada Kars yang hadir dengan conclusive blast juga. Jangan lupa sekarang source dari spellnya cukup lengkap. CV ada flicker, Kars ada flicker, Ada Winter juga. dan ada Winter. Maybe dengan flicker mungkin ya bisa kabur tapi nggak purify, jadi bisa ditangkap. Oke, kita lihat 5 player dari Dewa mencoba untuk bisa mempertahankan base terakhir yang mereka miliki. Nocta mengamankan wave ini di bagian bawah, tapi di atas Lordnya sudah mulai masuk. Zaman Force langsung dikeluarkan dan mereka bersiap menyambut bagaimana Navi akan menyerang mereka pula. Becky Shy hanya bisa melihat dari kejauhan karena tidak ada yang benar-benar bisa mengatakan damage kecuali sekarang ada satu orang yang tendang tapi masih gagal. Dan sekarang Karsya ada satu orang injektornya tapi berhasil membuat Nether pun lenyap seketika. Tapi Becky Shy di bagian belakang mencoba untuk bisa mengganggu pula keberadaan pemain dimiliki oleh Dewa dan juga kepada pemain Moisés, tapi double kill didapatkan dan sekarang Kars menjadi korban kembali. 3 ditukar 1 bukan hal yang baik. Becky Shy? Becky Shy menampakkan wujudnya. Becky Shy mencoba memancing, mencoba untuk bisa mengganggu konsentrasi, tapi wave minion di bagian tengah akan siap diantarkan oleh pemain Dewa yang lain. Wow, apakah bisa distractionnya karena minionnya di mid digiring dan Becky ditangkap. Ini mah ditangkap, tidak bisa pulang, terlalu beresiko. Becky Shy mencoba untuk kabur, tapi di belakang Oktanya siap untuk bisa memantarkan damage-nya pula. Wave minion dia udah diantarkan ke tengah. Ada pergerakan dari Ice Magic sendirian. Bisakah dia mempertahankan karena Becky Shy pun sudah lejap, tapi wave minion masih terlalu jauh. Fighter spawn kali ini. Penyelamat mungkin dari Navi yang kembali hadir. Kars dan CV juga nggak lama lagi. Dan Dewa United keputusan terbaik adalah mundur. Ya, karena balik lagi Dewa harus melihat di bagian top lane mereka terekspos dengan bebasnya minion akan masuk. Dan itu akan mengancam sekali bagi base dari Dewa. 55 detik. Lord akan muncul kembali dan ingat semenjak patch terbaru Lord hanya muncul lebih cepat lagi. Yang sebelumnya 3 menit sekarang dipercepat menjadi 2,5 menit dan itu akan membuat team fight-nya tidak akan berhenti bagi tim yang memiliki advantage. Ya, respawn time ya yang akan lebih cepat lagi. So sekarang akan sedikit turun, sama-sama menjaga zonanya aja. Resiko dari keduanya terbilang sama. Ya. Farlane mungkin Dewa akan lebih unggul karena bawah Bestara di bagian bawah dari Navi Yep. udah hilang. Ya, tinggal di bagian top lane aja ya. Nah, mungkin Navi-nya harus mencari cara gimana caranya untuk mereka tetap keep up sama mid lane. Karena mereka punya Chow, mereka punya Hilda, mereka bisa main flank sebenarnya. Jangan sampai ini tidak dimaksimalkan. Lightning Truncheon bahkan sampai dimiliki sama X Magic untuk bisa memberikan damage tambahan lagi. Nice Queen Won juga di sana sudah dimiliki. Ada X Magic juga. Banyak banget item yang udah diganti-ganti, tapi ingat Winter Immortal itu harga mati untuk di menit segini. Ya masuk ke menit 20 dan Lord. Bisa Ini dia, mereka sudah siap ya. Ini juga Ray mungkin nanti ya, dengan Evoker-nya lah, dengan Soul Silver-nya lah, ataupun dengan Chidori-nya kalau ada. Wah, Chidori. Sasuke-nya. Hati-hati untuk hero depannya si Res. Karena udah ada Ice Queen Won dari X Magic. Karena ada efek slow juga. Itu dia. Efek burn juga. berat bener itu kaki. Itu dia untuk para pejalan kaki ya. Aduh. Iya, tapi ya kalau ngomongin setup dari Lord, hati-hati loh, nanti dia ada Lunox juga. Waduh. Dia Kadang bisa nggak burst. expect, iya, Dia kadang bisa tiba-tiba Darkening Lord dari setengah FP itu bisa langsung instan. Setuju. Dan jangan lupakan juga bahwa ada Traction Pulse. Jangan sampai Navi lagi ngumpul di satu titik dan mereka akan tervacuum dengan ultimate dari Kimi. Traction Pulse ini menyebalkan loh, karena nggak diekspektasikan. Tiba-tiba bakal langsung kesedot hero-hero dari Navi-nya. Yap, coba lihat di tempat yang berbeda. Dari Tarsya. Hehe. Berhasil mendapatkan karena Maybe. Bisa ke Maybe bertahan. Karena sekarang dia flicker menuju ke tempat yang berbeda. Tapi Zaman Force yang menyelamatkan.
begitu baik. Ada Becky Shy, X-Magic Flicker, mencoba untuk bisa mendapatkan Baby yang sekarang berhasil langsung dihancurkan. Sebuah strategi begitu baik dan dilakukan oleh Cars, di mana dirinya nge-flanking jauh banget dan berhasil. Kehilangan sosok Maybe terlalu mahal untuk tetap melakukan kontes menurutku Dewa United. Mereka harus cari celah demi bisa masuk. Dan ingat dari awal kita udah mention bahwa Maybe tidak menggunakan Purify. Dia hobi banget bawain flicker dengan hero-hero yang beresiko seperti Harit. Dan ini bakal jadi free lord seharusnya. Oke, Ray-nya mencoba untuk bisa masuk. Ini dia Ray. Akan seperti apa lagi? Ada sebuah perjuangan langsung dilakukan di bagian depan. Tapi sedikit lebih tersisa dari Lord Chen dan Sive. Langsung bagi larikan Immortal yang usul. Ray mendapatkan Lordnya. Wow, timing yang pas. Lord yang evolve. Apakah ini waktu untuk Navi mempertahankan base mereka dengan sepenuhnya dengan resource yang tersisa, Lim? Oh no, Lord plus point kill. Evolve Lord. Sive pun gugur. Misplay yang begitu berbahaya. Mereka tadi nggak unggul dari jumlah karena Hilda-nya dari Becky Sai by the way ada di bawah. Lagi melakukan defense. Jadi mereka 4 melawan 4. Dan sekarang Lord Evolve-nya akan di-follow. 5 member yang follow. Wah, dijagain bro. Ini bahaya banget Pak Pulung, ini bener-bener nempel semuanya. Oke, defense-nya akan sangat kuat banget. Dimana tadi Direction Full Sail jadi kuat, ada satu orang akan menjadi korban karena ada Winter tadi udah jadi kuat pula. Lordnya udah mulai maju ke bagian depan dengan Saman Potter dan langsung diperlihatkan pula. Satu player terakhir saja menjadi korban tapi tidak. Dengan base-nya yang udah berhasil dihancurkan, Dewa mendapatkan kemenangan. Clean sweep. 2-0 kali ini Dewa kembali memperpanjang mimpi buruk dari Navi yang belum mendapatkan 1 kali kemenangan match pun. Bahkan kali ini gak cuma match, 1 kemenangan game pun.